Xiaomin. Kamu yang bilang ke mereka, kami biarkan pembohong. Kami kesini cari Jiang Bei. Min, kamu datang tepat waktu. Jelaskan ke mereka. Kami mau ketemu Jiang Bei. Pak Jiang, kenapa begini? Maksudmu apa? Mereka sudah dibayar semua, putus hubungan dengan Pak Jiang. Kamu ini siapa? Diam kau. Aku lagi bicara sama Min. Nggak ada yang mau dibicarakan. Bukannya cuma mau minta lebih? Min, kamu salah paham. Aku nggak mau uang. Aku cuma mau lihat sisi Jiang Bei. Aku cuma mau tahu apakah aku masih butuh ibuku. Li Sulan, kamu bingung sendiri kan? Rekamannya sudah kudengar, tapi uang masih jadi masalah. Kenapa masih mau korupsi uang? Siapa yang peduli uang kotormu? Kami datang hari ini untuk temui Xiao Bei, cari keadilan. Ibu Xiaomin, kumohon. Boleh aku lihat Xiao Bei sekali lagi? Masih kurangnya? Ibu Xiaomin bersujud padamu. Kakak, Aku mohon. kamu ngapain? Xiao Bei sudah nggak ada hubungannya denganmu. Jangan berpura-pura di sini. Maksudmu gimana? Kamu cuma menantu keluarga Xiao Bei. Kapan giliranmu memberi perintah? Omong kosong. Sudah kukatakan sebelumnya, kutinju setiap ketemu. Sao Kai ngapain? Ayo lakukan. Bilang aku lambat. Sao Kai bekerja rapi. Jangan kotori perusahaan. Jangan khawatir, Kak. Kalian dengar? Teman-teman, pukul keras. Rapikan tangan dan kaki. Jangan dikotori. Dia ibu kandung Jiang Bei. Siapa yang berani? Kamu ngawur. Hubungan sudah putuskan. Pukul. Kalian ngapain? Berani. Jangan berkelahi. Ibu. Ibu. Ibu baik-baik saja? Xiao Bei. Zhao Kai. Siapa yang berani menyakiti ibuku? Ketua, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu itu ibu Anda. Kau tidak tahu. Saya tak tahu kau bawa ibu dan yang lain ke sini. Tak Tauko Curie Balog Dan Gantitiang. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ketua, saya benar-benar tidak tahu. Saya kira mereka semua pembohong. Jangan bicara lagi. Ya, siapa yang berani memukulku sampai mati? Pukul sampai dia mengaku. Tidak, Ketua, Ketua. Xiao Bei. Kau akan bahagia jika masih mengakui ibumu. Xiao Bei, katakan yang sebenarnya pada pamanmu. Masih mau ibumu? Paman dan ibu. Kenapa aku tak pahami ucapanmu? Jangan berpura-pura. Kau suruh Min ke desa? Bila mau putus hubungan dengan ibumu. Memutus hubungan ibu dan anak? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Saya suruh Xiaomin jemput ibunya di desa. Tapi kenapa jadi putus hubungan? Apa kata Min? Kau mau putuskan hubungan dengan ibumu? Xiaomin memutus. Zoomin. Beranigny. Paman, mungkin saya tahu soal ini. Tenant. Seya Pastiakan Beripange Lazante Semua Orang. Anak Duraka. Membuatmu menderita. Jadi kau tidak berniat putus? Paman lihat saya tumbuh besar. Paman paling tahu sifat asli saya. Mana mungkin saya lakukan hal ini? Kakak de Bao. Apa kamu bodoh? Ini jelas perbuatan Nomin. Xiao Bei tidak tahu. Saya tidak peduli Jiang Bei. Hari ini kau harus beri penjelasan. Beri penjelasan ke ibumu. Dengar baik-baik. Tak pejelai. Kau ketua APA pun. Kau tetap anak Li Sulan. Kakakku yang membesarkanmu dengan susah payah. Kau boleh tak anggap saya paman. Tapi jika kau sengkol ibu ini, saya takkan tinggal diam. Paman, jangan khawatir. Seya Pastiakan Jelaskan Semuanya. Ibu, saya juga akan tuntut keadilan. Tak perlu, Xiao Bei. Ibu tahu niat baik. Min benci saya orang desa. Tak apa. Tidak ke kota pun ibu tak masalah. Ibu. Kebaikan ibu melahirkan dan membesarkan saya takkan terlupa. Sekarang saya sukses. Malaman Bua Seya Tidak Korma. Masih pantas disebut manusia? Paman, tolong jaga ibu saya. Urusan ini saya yang atas. Zhao Kai, ini kesempatan terakhir untukmu. Katakan Yang Sebenarnya. Aku bisa membiarkanmu kali ini. Kalau tidak, aku tahu sifatmu. Ketua,
Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bunuh saja aku. Aku juga tidak tahu. Oke, jangan bicara lagi. Ya, Zhao Kai. Jangan salahkan aku. Kau pikir aku tak bisa bertindak jika kau diam? Ambil ponselnya. Cek riwayat panggilan terakhir. Tuan Jiang, ini nomor telepon Chen Shenshen. Chen Shanshan memang. Apa Tuan Jiang ingin laporkan ke HRD untuk memecatnya? Jangan terburu-buru bertindak. Bawa Tuan Jiang pergi. Aku salah, Tuan Jiang. Tuan Jiang, aku bersalah. Tuan Jiang, kasihanlah aku. Suami, Kamu di mana? aku sedang menjamu keluarga di Hotel Yunteng. Baik. Aku segera ke sana. Ibu, Paman, pulang bersama aku. Xiaobei, lepaskan saja. Karena Min tidak mau. Aku tidak betah di kota. Ibu lebih terbiasa di desa. Ibu, dia memperlakukanmu seperti itu. Aku pasti akan membantu. Benar, kakak. Kita tidak boleh diam saja. Masalah ini harus ada kejelasannya. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Dibau, kakak, jangan kijam padaku. Kamu tahu sifatku. Orang tua kita meninggal muda. Tanpamu, aku mungkin sudah tidak ada sampai sekarang. Kakak, siapa yang berani mengganggumu? Aku berkelahi dengan... Ayo cepat, ayo. Lihatlah dirimu yang sudah besar. Masih berjuang di sini? Beri saja janji. Xiaobei jalan. Antar kami ke hotel. Baik, kita pergi. Ayo pergi. Malay. Ada apa ini? Kenapa kelihatan gelisah? Aku sedang berpikir. Tuan Zhou. Tuan Chen setuju bergabung dengan grup Huateng. Ya, Oh, tapi syaratnya mau jadi kepala teknologi. Posisi ini milik Tuan Jiang. Perlu komunikasi lagi dengannya? tak masalah, janji saja langsung. 10 teknisi terbaik dunia. Tak masalah kasih 10% saham. Baik. Dengan dia. Grup Huateng pasti jadi nomor 1 di Daxia. Xiaomin, bajumu hari ini cantik sekali. Iya. Xiaominku memang cantik alami. Anak Zhongbei, Yang Norak. Tuan Yo, apakah Anda di Hotel Yunteng? Iya, kenapa? Sepertiku lihat Li Sulan di lobi. APA. Apa kamu yakin jika? Tuan Yo tidak yakin, aku juga tidak akan menghubungimu. Dan mereka semua terlihat ada luka di tubuhnya. Sepertinya Zhao Kai sempat merasa iba. Lepaskan mereka. Zhao Kai ini benar-benar tidak kompeten. Lebih dari Cek apakah Jiang Bei ada di sana. Tuan Jiang tidak ada di sini. Segera kirim orang. Tangkap mereka semua untuk mengerti? Tuan Yo, jangan khawatir, akan saya urus. Kenapa Xiaobi lama sekali menelepon? Dabao Jiang Bei sekarang jadi ketua. Sibuk seperti dirimu. Sepanjang hari tidak ada kerjaan. Legipula. Dia keponakanku. Iya keponakanmu. Kamu ingin cepat mati, ya? Sudah berapa kali kukatakan, berani mengganggu Tuan Jiang. Apa yang kamu lakukan? Apa maumu? Tuan Zhou sudah sering menasihati. Agar kalian tinggal di negara ini dengan tenang. Kalian tidak mendengar. Bahkan dia ke lantai bawah mengacau di perusahaan. Biarkan Zhao Kai bicara baik-baik denganmu. Berani membuat keributan. Hari ini aku tidak akan mengurusmu. Marga kebiakan Chen. Chen Shanshan. Kamu Beranignaco. Xiaobei. Aku, Tuan Jiang, masih apa lagi yang harus diperdebatkan? Tuan Jiang, ini bukan urusanku. Aku benar-benar bukan urusan. Kau tak berani menipu. Apa Yao Min yang menyuruhmu? Tidak, aku tak bisa biarkan Tuan Yo disalahkan. Kalau tidak semuanya akan hancur. Tuan Jiang, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Yo. Aku sedang menyatakan pendirian. Luar biasa. Aku penasaran sekali, keuntungan apa yang Yao Min berikan padamu, sampai kau bekerja untuknya seperti ini. Tapi, kau pikir bisa bantu dia menutupi kejahatan tanpa bicara? Aku datang untuk menuntut keadilan bagi ibu. Tuan Jiang, hari ini pesta tunanganmu. Di atas ada keluarga Tuan Zhou. Keluarga. Jika kau lakukan ini, Tuan Zhou akan kehilangan muka. Kurang ajar.
Yang kuinginkan dia tak punya muka lagi. Tuan Jiang. Pergi sana. Dan kau harus awasi dia. Tunggu instruksiku. Tenang saja. Ibu, paman, naik ke atas. Tak perlu lanjutkan pesta tunangan ini, Xiao Bei. Ibu, sampai kapan begini, masih juga kau bicara begitu? Bar yang bagus, hahaha lumayan. Men, kapan perusahaanmu akan go public? Jika cepat, hasilnya bisa hari ini. Kalau lambat, besok. Secepat itu? Bagus, bagus. Karen. Men, aku investasi jutaan di perusahaanmu. Berapa keuntungannya? Tidak banyak, 3-4 kali lipat. 3-4 kali apaan? Ayo Xiaomi, bersulang untukmu. Suamiku, akhirnya kau datang. Ayo pergi. Suamiku, ada apa denganmu? Min, aku mau tanya sesuatu. Ada APA? Kemarin kusuruhmu jemput ibuku. Apa tepatnya yang kau katakan? Aku hanya ingin mengajak ibuku tinggal di kota. Bilang kau rindu dia, ada masalah? Kau yakin? APA yang tidak pasti? Suamiku, maksudmu apa? Kau pikir aku bohong padamu? Orang yang datang ke perusahaan hari ini mengaku saudara. Apa yang terjadi? Aku mana tahu? Suamiku, mau apa kau? Apa yang kulakukan? Apa yang kau lakukan? Kau sendiri harus tahu. Apa maksudmu? Aku benar-benar tak tahu APA. Aku bilang Xiao Bei, ini kan pesta pertunangan. Apa yang kau bicarakan di sini? Lihat, kakak dan iparku sudah datang. Kau bahkan tak menyapa. Masih berpendidikan tidak? Tant de Chen. Tanya saja pada putrimu. Apa yang dilakukan? Jiang Bei. Maksudmu APA? Jiang Bei, anakku Xiaomin sudah membuatmu marah. Hari ini hari penting. Kau bilang begitu? Mengapa IPO perusahaan terhambat? Xiao Bei, jangan kira kau untungkan grup Huateng. Lantas jadi sombong. Min adalah putri kesayanganku. Dia marah padamu. Aku tidak marah padamu. Dia marah pada Tante Chen. Tanya saja pada putrimu. Apa yang dia lakukan? Min, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan terus terang. Ibu ada di sini. Ibu mendukungmu. Jangan takut. Aku benar-benar tidak tahu APA. Suamiku, apa yang ingin kau sampaikan? Hari ini hari penting. Jika ada masalah, pulanglah setelah makan malam. Kau masih berpura-pura di sini. Baik, aku akan menghancurkanmu hari ini. Ibu, masuklah. Mertua? Bukankah ini Ibu Jiang Bei? Katanya dia tidak akan datang. Apa yang terjadi? Xiaomin bilang Jiang Bei terbiasa hidup di desa. Tidak mau ke kota. Kenapa sekarang datang? Min. Ada masalah APA? Ou Min, Koyong Gelascan à toi. Sumai Bibi Li. Aku benar-benar tidak tahu. Masih berbohong. Masih mau membohongiku? Aku sangat kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Bei. Kenapa kamu marah sekali? Kalian berdua kan sebentar lagi menikah. Tidak bisakah suami istri saling toleransi? Mafcan a cu. T'as eu qu'à Bayang, ou Min la Cucan? Kusuruh dia menjemput ibuku di desa. Dia malah menemui ibuku atas nama memaksa ibuku putus hubungan denganku. Xiaomin, Bukan aku, suami. Dengarkan penjelasan, ini bukan urusanku. Mendengar penjelasan atau dalihmu? Suamiku, Nurtaku. pasti ada kesalahpahaman, bukan? Ayah. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kontraknya ada di sini. Yomin sendiri yang mengatakannya. Aku juga bawa Masih ada kesalahpahaman? Salah paham macam apa? Benar, dia sendiri yang bilang. Bukan hanya kami yang dengar, banyak orang di desa juga mendengarnya. Mau kami panggilkan orang untuk Masalah ini bahkan jika Xiaomin yang salah. Kau takkan membuat masalah sebesar ini, kan? Xiaomin pasti punya alasan saat melakukan ini. Tak bisakah kau melihat dari sisi lain? Ya, ini bukan hal besar. Kenapa debut at Rivet Budgetu? Bucan Mazala Bezar. Nah, jika suatu hari Menant tumu. memaksamu putus hubungan ibu anak dengan putramu,
Kuongapitu bukan masalah, ya? Apa yang kau bicarakan? Aku sedang mencoba membujukmu. Kenapa diucapkan dengan kasar begitu? Aku tahu ini kasar. Yomin, kau tak suka ibuku karena dia orang kampung. Tapi t'as eu qu'à... Tanpa orang desa ini, aku tak bisa hidup sekarang. Tahukah kau ayahku meninggal muda? Betapa ibuku menderita membesarkanku. Suami, dengarkan aku. Tidak. Diam. Ibuku yang bayar kuliahku. Sungkemi ke semua orang di kampung untuk pinjam uang. Selama ada sepotong daging di rumah, ibu pasti beri aku makan duluan. Aku makin kurus tiap tahun. Sekarang aku sukses. Oumin. Koberani pak saibuku putu bangandangan atu. Apakah kau masih manusia? Bicara, Yomin. Dengar betapa berbaktinya anak dari Jiang Bei ini. Semua itu sudah ada di hati saya. Bukan berarti Sulan benar-benar punya anak baik. Dabao, mau bilang apa lagi? Tak banyak yang perlu dikatakan. Keponakan saya mirip saya. Jiang Bei, ini pasti salah paham. Min, anak ini, meski dia cengeng, tapi dia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi dengan Min? Kamu sudah jelaskan. Ibu adalah Chen Shanshan. Dia yang bilang Tante Li orang desa. Grup Huateng akan go public. Jika ketahuan pasti pengaruhi nilai pasar dan saham. Saya sempat terobses, jadi saya janji padanya. Bukan itu maksud saya. Ini, Chen Shanshan. Benar. Ternyata memang dia, sudah saya bilang. Dasar anak bandel. Kamu tak mungkin lakukan hal seperti itu. Xiaobei, Saya akan pekat, Chen Shanshan sekarang. kau pikir ini akhir segalanya? Tak perlu. Saya sudah bawa Tante Chen. Jangan sentuh saya. Tuan Jiang. Tolong lepaskan saya, Tuan. Chen Shanshan, aku bisa membiarkanmu pergi, bahkan bisa memberimu promosi dan kenaikan gaji. Biarkan kamu tetap bekerja di Huateng Group. Tapi aku punya satu syarat. Katakan siapa yang menyuruh. Aku maafkan kamu sekali ini. Semua ini perintah Tuan Jiang. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Yo. Akulah yang menipu semua orang, membuat Tuan Yo salah paham. Dari awal Tuan Yo ingin menjemput ibumu. Aku yang melakukannya. Aku mengakui kesalahanku. Minta maaf. Luar biasa, Chen Shanshan. Jangan kira aku tidak tahu niat. Kamu hanya berusaha mengambil semua tanggung jawab sendirian. Setelah ini selesai, Yomin akan memberimu imbalan, ya? Bukan. Sebenarnya tidak. Baik. Yang paling tidak kutetapkan adalah keras kepala. Segera beritahu Departemen Hukum untuk penganiayaan sengaja dan penahanan ilegal. Dugashen, Shanshan dan Zhaokai. Sampaikan ke divisi hukum. Kami tidak akan terima mediasi apapun. Pastikan hukuman terberat sesuai hukum. Sayap. Tuan Jiang, tolong bebaskan saya. Shen Shanshan. Sudah kuberi kesempatan. Sekadar informasi. Penahanan ilegal dan penganiayaan, minimal 35 tahun. Hukuman seumur hidup. Menurutmu dengan kemampuan, apa hukumannya 3 tahun atau seumur hidup? Tuan Jiang tidak mau. Katakan. Katakan maka kau akan kubebaskan. Chen Shanshan, dasar penggoda. Kalau bukan karena Xiaomin kasihan ayahmu tak ada biaya berobat. Adikmu tak bisa sekolah karena miskin. Mana mungkin dia mengizinkanmu jadi asistennya? Tak kusangka kau berani berbuat begini. Sialan kau. Memang pantas jadi anak ayahmu, pantas jadi kakak adikmu. Adikmu. Tuan Jiang. Semua ini aku yang lakukan. Aku yang merencanakan. Tant Shen. Kau mengancamnya? Mengancam melakukan hal seperti itu. Aku tak berani memarahinya. Xiaobei, aku tahu kau marah. Tapi jangan luapkan amarahmu padaku, ya? Ya, pelakunya sudah ditemukan. Sebaiknya kau laporkan ke polisi. Kau yang telepon polisi. Min memang salah, tapi kesalahpahaman sudah dijelaskan. Apa lagi yang kau mau? Kau bilang Xiaomin tak hormati ibumu. Kau sendiri hormati ibu Min. Kau bilang ibumu adalah ibu. Ibu membiarkan ibunya? Kau bisa melakukannya. Bagaimana dengan Xiaobei? Sekian dulu. Dengarkan tante, kita semua keluarga. Buat apa ribut? Ya, Xiaomi sudah tahu salahnya. Acara tunangan yang bagus, malah seperti bertemu musuh. Lagi pula keluarga mertuaku tak dirugikan.
Tak bisakah salah paham ini diakhiri? Tante Chen, ini belum selesai. Jadi maksudmu apa? Aku putus quand batal quand tu nongon dongon ou mine. Mulai hari ini, kita putus total. Jiang Bei, kau mau membatalkan pernikahan? Tepat sekali. Hanya karena masalah kecil ini. Kau mau menceraikanku? Masalah kecil ini. Yomin mau kulangi berkali-kali baru kau paham. Hidupku boleh miskin. Bisa jadi tak berguna. Tapi takkan pernah jadi anak durhaka. Memaksa ibuku memutus hubungan ibu dan anak dengan kau bilang Chen Shanshan yang merasuki. Kurasa ini mungkin kesalahpahaman. Tapi hari ini ibuku datang ke perusahaan mencari. Kau suruh anak buahmu menahan dan memukul ibuku. Apakah ini juga salah paham? Bagaimana que j'ai l'instant ini? Aku tidak melakukannya. Sudah berapa kali kukatakan, ini perbuatan Chen Shanshan. Aku tidak melakukannya. Jiang Bei, aku tahu sudah bersalah. Kenapa kau melakukan ini? Kau sendiri yang bilang di kontrak. Joman, kau anggap aku bodoh? Apalagi yang harus kujelaskan? Aku putuskan untuk meninggalkan pernikahan. Jiang Bei, apa aku tak berharga di mata ibumu? Kita sudah membahas hubungan ini 5 tahun. Hanya karena kesalahan kecilku. Kau akan putus denganku? Yomin, kurasa kau belum paham. Kau tak layak dibandingkan dengan ibu. Tak ada lagi yang kubicarakan. Tuan Yao sudah seperti ini. Jangan bertemu lagi. Tak bisa melepaskannya. Perusahaan belum go public. Jika kau lepaskan dia, terlalu besar dampaknya di tahap ini. Tidak, aku ingin pertahankan dia. Bu, aku tahu salah. Bu, aku tak ingin tinggalkan Jiang Bei. Dulu aku tak mengerti. Bu, maafkan aku. Aku tak bisa tinggalkan. Jangan begini, nak. Tengkan. Bu, aku benar-benar tahu salah. Bisa bujuk Jiang Bei. Asal Jiang Bei mau maafkan aku. Aku akan layani ibu tiap hari. Hubungan 5 tahun Jiang Bei. Aku mohon. Xiao Bei, kau ini bagaimana? Kau tahu kalau hari ini tidak ketahuan. Akibatnya bisa parah. Memang Xiao Bei yang benar. Kalau Xiao Bei tidak cerdas tadi, kita semua sudah di rumah sakit. Jangan kasihan padanya. Diam kau. Xiao Min sudah jelaskan tadi. Dia tidak bermaksud begitu. Cuma terpengaruh orang. Lagi pula kalian sebentar menikah. Masa putus karena ini? Ibu tidak setuju. Benar. Benar. Mertua masih ingin menggendong cucu. Xiao Min juga sempat Mau ke kau maafkan dia? Suamiku, aku janji akan baik ke ibu. Kalau tidak bisa, ceraikan aku. Tapi aku tak mau berpisah. Jiang Bei, kau tidak berbeda? Ibu takkan izinkan kalian putus. Kau benar-benar mau putus? Ibu takkan maafkanmu. Ibu. Dengar kata ibu tidak? Xiao Bei, marah ke ibu sampai senang? Baik. Aku berjanji. Suamiku, apakah kau sudah memaafkanku? Benarkah? Suamiku, terima kasih. Terima kasih. Tidak apa. Tidak apa. NAK, kamu hanya bingung sebentar. Xiao Bei juga marah sebentar. Kamu tidak keberatan? Tidak, tidak. Aku pasti akan berbakti padamu nanti. Jangan khawatir, suamiku. Aku benar-benar tahu salahku. Ucapanmu tidak bisa dipercaya sama sekali. Yomin, urusan ini bisa selesai di sini. Tapi kau harus minta maaf ke ibu. Kalau tidak, apapun kata ibu, aku tak akan pernah memaafkan. Baik, aku minta maaf. Aku minta maaf. Ibu, maafkan aku. Aku sungguh tak akan ulangi lagi. Tidak tulus. Ibuku sudah sangat menderita. Tak berlebihan bersujud 3 kali ke ibu. Bersujud kau. Jiang Bei, ini tidak perlu. Dia tunanganmu. Tidak, Jiang Bei, ibumu sudah memaafkan. Kau masih melakukan ini. Apa kau tidak menghargai Xiao Min kita? Apa kau menginjak tanah dengan sombong? Kia Bei, keterlaluan. Mengapa harus Xiao Bei? Ibu sudah tidak marah lagi. Cukup klarifikasi kesalahpahaman. Apa itu? Ibu, jangan bicara. Bibi Chen, para sesepuh, ini sifat. Min menggangguku. Aku bisa toleran, bisa membuatnya, tapi dia ganggu ibu. Ini takakan Sulzemuda. Satu-satunya yang tak tergantikan di Jiang Bei adalah ibu. Jika ada yang ganggu ibuku, aku tak akan lepaskan meski harus mati. Xiao Bei, kau. Xiao Min bersujud atau tidak. Pilihan ada padamu. Jika kau merasa terzalimi, kau bisa pergi saja. Tidak. Aku tidak terzalim. Aku bersujud, aku bersujud. Xiao Min. Ibu, jangan hentikan aku.
Ini kesalahanku sendiri. Aku akan tanggung. Min, bangun. Xiaobei, Xiaobei. Dia istrimu, juga menantumu yang belum resmi. Lupakan saja. Ibu, kumohon. Ibu, aku sudah bilang. Jika dia tidak sujud padamu, aku pergi sekarang. Jika ibu membelanya lagi. Hari ini aku jadi anak tidak berbakti. Kakak. Xiaobei benar. Berhenti bicara. Ibu, jangan marah, aku akan sujud. Ibu, aku salah. Maafkan aku. Ibu, aku pasti akan berbeda nanti. Ibu, maaf. Jongbei, ingat pengenan hari ini. Setelah perusahaan IPO, kubuat ibumu membalas 100 kali lipat. Berdiri. Kamu sudah bekerja keras. Ibu, tidak apa-apa. Ini salahku. Semai. Apa lagi yang kau mau? Aku bisa lakukan, asal ada penebusan. Apapun akan kulakukan. Sudah, cukup untuk saat ini. Ibu, Paman, ada yang mau kubicarakan. Kita keluar dulu. Bukankah ini mertua Xiaobei? Kenapa ibu di sini? Katanya Xiaomin tidak mau datang. Paman Zhang, ada hal untuk ibuku. Tanya Xiaomin untuk detailnya. Xiaobei, kau hanya main-main saja. Ibu, kenapa aku main-main? Kau tak boleh dirugikan karena ibumu. Kau umumkan pembatalan pernikahan. Xiaomin kan seorang perempuan. Di depan sanak saudara dan teman, kau lakukan ini. Biwetmu tak tahu malu nanti. Ibu, aku tidak marah padamu, kan? Kak, menurutku Xiaobei benar hari ini. Kalau dipikir, bukan Xiaobei yang pintar hari ini. Kita bisa makan buah yang enak. Benar. Slan. Kami tahu hatimu baik. Kau juga tak boleh begitu. Sebagai mertua, harus bersikap layaknya mertua. Perkataan Cui Hua masuk akal. Begitulah cara kami marah. Di generasinya, apa kita harus menerima saja? Aduh, omong kosong apa ini? Mertua juga harus baik, menantu, selama keluarga rukun. Biar bagaimanapun dirugikan, mengapa kau terlalu jealous? Bilang kau baik hati. Xiaobei, ingat. Bagaimanapun juga, jangan ulangi lagi. Ibu sudah putuskan, ibu akan pulang ke desa. Jangan coba halangi, ibu sudah tua. Hidup di desa lebih nyaman. Kau biarkan ibu di kota. Ibu tak tahu harus bagaimana. Jangan ibu. Ini tak boleh dilakukan, sama sekali tidak. Jika ibu tak suka Min, aku belikan ibu apartemen. Tinggal bersama paman. Dasar anak ini. Ibu, aku batalkan pertunangan donganya. Aku juga ingin dia tahu arti ibu bagiku. Aku bisa toleransi sementara. Tapi soal yang menyangkut ibu, aku takkan mundur sedikit pun. Bagaimana jika terulang lagi? Sujudlah pada. Berlututlah untukku. Mertua, sedang apa kau? Mertua, aku tahu semua tentang hari ini. Ini salahku tak bisa mendidik anakku. Membuatmu menderita banyak kesedihan. Hari ini pasti ku bantu bebaskanmu dari masalah. Kau lihat, aku tidak. Tak perlu, tak perlu. Min juga tersesat. Ini bukan niatnya. Ayo, bangunlah. Datanglah ke ibuku. Aku Zhao Sihai, selalu murah hati seumur hidup. Tak kusangka punya anak seperti ini. Memelukin, Xiaobei. Aku tahu kau berbakti. Aku menyesal atas kejadian hari ini untukmu. Sudah jelas salah pahamnya berkat Paman Yo. Ku yakin ini bukan niat awal Xiaomin. Xiaomin, lihat mereka. Xiaobei, lihat dirimu lagi. Kau sengaja membuatku marah? Kesalahan anak, bukan wali. Xiaomin melakukan hal seperti hari ini. Ini salahku tak bisa mendidik anakku. Mertua, hari ini pasti ku beri penjelasan. Jangan hentikan ku lakukan ini, agar Xiaomin kapok selamanya. Ayah, aku tahu salah. Kumohon, jangan lakukan itu. Zhou sedang apa? Kau hila? Diam kau. Kalau kau tak selalu memanjakannya, kau lakukan hal seperti ini. Bukan urusanku. Kurasa kau sakit. Mertua. Ini akhir dari masalah. Aku paham maksudmu. Aku sudah maafkan Xiaomin. Takkan kubiarkan jika terulang lagi. Mertua, aku sungguh menyesal. Xiaobei. Paman, maafkan aku. Entah bagaimana menebus kesalahan. Begitu?
Paman berlutut untukmu. Semoga ini hapus dendam di hati. Paman, jangan khawatir. Dengan penjelasanmu, aku akan mengerti perasaanmu. Aku takkan pernah menyimpan dendam pada Min. Asal Min tidak mengulangi kesalahan yang sama, aku yakin kita bisa kembali seperti dulu. Xiaobei yang baik. Paman Yo, terima kasih. Dasar manis sekali kamu. Apa Xiao Min baik-baik saja? Aku pasti akan berbakti saat ada waktu luang. Sudah, tidak apa-apa. Karena Xiao Bei sudah menjelaskan semuanya, mari kita tentukan hari pernikahannya. Bibi, perusahaan sedang di titik kritis untuk go public akhir-akhir ini. Ibuku akan hadir untuk pernikahan. Beliau yang memutuskan. Abanda. Lebih baik pilih hari baik daripada terburu-buru. Perusahaan mungkin akan go public besok. Pernikahan dilangsungkan besok. Agar urusan tak menyenangkan cepat selesai. Ini kebahagiaan ganda. Bagaimana hasilnya? Warga desa mungkin tidak sempat datang besok. Tenang, akan kusediakan bus untuk menjemput mereka. Kalian tak perlu khawatir. Baik, urus saja itu. Kalau begitu besok saja. Sudah, kesalahpahaman sudah terjelaskan. Ayo kita kembali ke desa, beritahu warga desa, datanglah ke pesta besok. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hardikern APA ini, Ikutlah dengan kami. Xiao Bei memang baik. Xiao Bei. Bibi tidak salah menilai kamu. Besok Bibi kasih angpau besar. Paman Xiao Bei punya kejutan untukmu besok. Baik. Paman, sudah larut. Aku akan suruh sopir mengantar pulang. Tidak usah. Berapa orang kita? Kami pulang naik bus saja. Tidak akan lama. Mobilmu, boros bensin. Kakak sibuk di kota. Kami pulang saja. Kakak, ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Bei sudah pergi. Xiaobei. Aku ada yang mau dikatakan. Aku ingin mengatakannya saat pernikahanmu. Tapi terjadi hal hari ini. Aku duluannya. Huadeng Company success go public. Keluarga Yo akan memberikan 51% saham. Kepada kamu. Mulai sekarang kamulah pengendali Huateng Group. Ayah kamu. Semua saham. Paman Yo, lupakan saja. Masih sesuai perjanjian awal. 40% sudah cukup. Tidak, Xiao Bei. Aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. 51% tetap 51%. Sudah ku beritahu Departemen Hukum. Setelah pernikahan, semuanya akan segera diurus. Ini aku. Selalu bermurah hatilah seumur hidup. Sudah diputuskan. Aku buru-buru ajak mertua makan malam. Mertua, ayo pergi. Suamiku. Aku tadi terburu nafsu, tapi sudah berkali-kali kukatakan betapa pentingnya ibuku bagiku. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Suami, ini semua salahku. Aku terima hukuman. Asal kita bisa baik-baik saja ke depannya. Aku takkan alonji lagi. Asalkan kamu bisa mengerti, Xiao Min. Asal kamu baik pada ibuku, aku pasti akan baik pada. Jangan khawatir, suami. Oh, aku mengerti. Aku akan urusi ibu dulu. Kamu bisa mulai kerjakan. Xiao Bei, sebenarnya ini salahku. Xiao Min memang keras kepala. Andai aku tak menyembunyikan identitasmu, dia takkan perlakukanmu begitu. Paman Yo, karena salah paham sudah teratasi. Tidak apa, tak masalah identitasku tetap dirahasiakan. Tidak, aku rencanakan di hari pernikahanmu. Umumkan identitas aslimu ke semua orang. Programmer pertama di dunia, mengembangkan proyek iSuper secara mandiri. Karena kamu membuat grup kita dalam beberapa tahun saja menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi Jiang. Terutama karena kamu membuat grup kita ditakdirkan jadi nomor 1 di Kyushu. Prestasi gemilang seperti ini harus disembunyikan. Aku tak bisa. Xiao Bei, jangan khawatir. Begitu kuungkap identitas aslimu, Xiao Min pasti akan mengikutimu. Sudah cukup. Aku ajak mertua makan malam. Silakan lakukan tugasmu. Zhang Bei ini. Berani-beraninya dia melakukan ini padamu? Dia tidak tahu siapa aku. Cuma menantu gemuk. Kalau ayahmu tidak merawatnya, sudah kuhabisi. Ibu, buat apa membicarakan ini sekarang? Akhirnya,
Ibu hanya kecewa. Tidak menjadikanmu pria sejati. Makanya ayahmu menganggap Jiang Bei sebagai anak sendiri. Lulusan universitas abal-abal. Tapi dianggap harta berharga. Lihat keadaanmu sekarang. Ayahmu mau kasih 51% saham padanya. Aku benar-benar kesal. Ibu, jangan khawatir. Aku takkan biarkan ayah melakukan ini. Temperamen ayamu, aku tahu. Apa yang diyakininya tak bisa diubah siapapun. Ibu lupa, ibu pegang 10% saham. Aku pegang 10%. Ayah cuma pegang 31%. Asal kita satukan pemegang saham, bukan ayah yang menentukan. Xiaomen. Begitu perusahaan go public besok, grup Huateng bukan milik ayah lagi. Dia tak bisa mengontrol lagi. Lagi pula, kalau bukan karena perusahaan, mana mungkin aku menerima pengenalan ini? Tapi kata ayah, kemampuan Jiang Bei di perusahaan bagus. Kalau kau musuhi Jiang Bei, Bisa merugikan kita. Itu pemikiran ayah. Ibu ingat? HR menghabangiku hari ini. masih ingat kejadian. Tahun ini, aku suruh orang cari seseorang diam-diam. Salah satu 10 peretas terbaik dunia. Peringkat ketiga dunia. Dia juga mantan teman sekelasku. Bagus, peringkat ketiga dunia. Peretas, bagaimana dengan Jiang Bei? Jiang Bei mungkin jago di Provinsi Jiang. Masuk 10 besar lokal. Tapi dibandingkan orang itu, dia jauh kalah. Baiklah. Sudah lama kulihat Jiang Bei tidak cocok. Tapi aku harus menikahinya. Sebenarnya lebih ingin menikahi temanmu. Ibu salah. Kalau Jiang Bei berani batalkan pernikahan, kenapa aku tak boleh batalkan pernikahannya? Kembali. Min, jangan bicara sembarangan. Kalau ayahmu tahu, pernikahan bisa batal. Dia tak akan mengampuni. Ibu, jangan khawatir. Aku tak akan main-main. Jika Jiang Bei tak sadar lagi, itu buruk. Jangan salahkan aku kalau kejam. Sudahlah, kau juga sudah tua. Ibu tak perlu Ika camper. Jadi, anggap saja begitu. Pengenalan Jiang Bei hari ini tak akan kulupakan. Terutama sujud ke pria desa di depan ibunya. Setelah perusahaan go public, Jiang Bei harus bayar 10 kali lipat. 100 kali lipat harus dia ganti. Jangan pikirkan itu dulu. Fokus ke pernikahan besok. Penampilan orang-orang desa itu. Apa kamu tidak merasa tidak nyaman? Membayangkannya saja sudah membuat jengkel. Kita undang selebriti. Tapi ada banyak kerabat miskin Jiang Bei. Keluarga Zhou akan kehilangan muka. Andai bukan karena kau satu-satunya anakku, aku takkan datang. Siapa bilang mengundang mereka? Maksudmu apa? Aku sudah batalkan sewa mobil. Biarkan orang desa itu tinggal di desa dengan tenang, agar tak merusak pernikahanku. Bagaimana kalau Jiang Bei tahu? Lalu APA kalau dia tahu? Ibu, ayolah. Sudah lewat. Istirahatlah dulu. Aku yang urus semuanya. Baik, kau juga istirahatlah. Jiang Bei lebih baik menahan diri saat temanku datang. Atau jangan salahkan aku kalau tegas. Berkumpul. Makan malam. Bagaimana dengan orang? Kemana orang ini pergi? Hei, aku bilang Dabao. Pak Kepala Desa, kamu belum makan? Bosannya? Pak Kepala Desa, ucapanmu tak berhati nurani. Aku sudah mengetuk lebih dari sejam. Berhenti bicara padaku. Aku bisa beritahu Dabao. Hari ini hari besar bagi Jiang Bei. Jiang Bei adalah kebanggaan desa kita. Biarkan aku dorong lebih kuat. Awasku sampai kau. Pak Kepala Desa, lihat ucapanmu. Jiang Bei juga keponakanku. Mana mungkin aku malas? Berani-beraninya membantah. Tidak berani. Tak berani sama sekali. Pak Kepala Desa sudah datang. Pak Kepala Desa. Kepala Desa Cui Hua. Pak Kepala Desa. Semuanya sudah berkumpul. Baiklah, mobil belum sampai. Aku akan beri beberapa nasihat. Jiang Bei adalah kebanggaan desa kita. Hari penting untuk Jiang Bei, paman dan bibi sekalian. Tapi jangan sampai kalah. Bangkikan semangat. Aku akan bicara terus terang. Siapa berani mempermalukan Jiang Bei, kembalilah sekarang. Kalian dengar? Jangan khawatir, Pak Kepala. Lihat baju baruku hari ini. Iya, Pak Kepala Desa. Tak perlu mengatakannya. Kami sudah tahu. Pak Kepala Desa, kakakku bilang, mau undangmu bicara di pernikahan Xiao Bei. Kenapa aku yang disuruh? Apa bisa kulakukan? Tidak, aku tak mau pergi. Pak Kepala Desa, lihat ucapanmu.
Dulu saat Xiaobi mau kuliah, kalau tak kau kumpulkan warga, dari mana kakakku pinjam uang? Bagaimana Xiaobi bisa kuliah? Apa maksudmu? Kau harus... Sejak kapan? Bisa datang ke pernikahan Jiang Bei. Itu tamu-tamu penting. Kalangan jet set. Apa aku, kepala desa, tidak malu tampil di sini? Kepala desa tua, jangan bicara seperti itu. Seluruh desa tahu. Anda memperlakukan Jiang Beina seperti cucu. Lihat dia langsung kasih permen. Anakku tak pernah dikasih satu pun. Jiang Bei baik ke Anda, itu sudah seharusnya. Benarkan, Kak Lan? Betul. Orang Jiang Bei sangat berbakti. Ada yang cerai demi ibu dan menantu sendiri. Biar saya bicara. Jiang Bei bukan hanya mampu, tapi juga tahu balas budi. Begitulah. Kalau tidak setuju, Jiang Bei pasti akan marah. Ja. Kepala desa tua, jangan menolak. Ani maksud kakak saya. Xiaobi juga bermaksud begitu. Ya, karena Jiang Bei masih ingat kebaikan ini. Saya nekat bicara saja. Baik, ngomong-ngomong, cepat telepon. Kenapa mobilnya belum datang? Baik, saya tanya. Mobil apa yang rusak? Benar, mogok di jalan. Kayaknya tidak bisa sampai. Kenapa tidak sewa mobil lain? Mau sewa mobil di mana jam segini? Ya itu bukan urusanku. Mobil bagus begini kok bisa rusak? Mobil apa yang rusak? Kurasa istri Jiang Bei yang jadi biang kerok. Pasti wanita itu tidak baik. Ya, Pak Sulan sudah dibohongi dia. Maksudmu Jomin, kalau ibunya sebentar lagi sampai, aku akan beri pelajaran pada kalian. Diam semua. Dia menantu perempuan Jiang Bei. Bagaimana bisa kalian melakukan itu? Hari ini hari penting di Jiang Bei. Aku tak akan tinggal diam pada perusak pernikahan ini. Meski kalian merasa teraniaya, tahanlah untukku. Kepala desa, bagaimana kita pergi tanpa mobil? Benar. Bagaimana kita sampai ke sana? Kita jalan kaki. Jalan kaki saja. Jalan kaki? Kau bercanda? Sudah setidaknya 3 jam. 3 jam? Cuma 3 jam. Teriak-teriak apalagi ini? Aku tak peduli. Kepala desa, apa kau kuat? Waktu muda, aku pernah jalan 80 km. 3 jam bukan apa-apa. Baik, baik, baik. Kami anak muda. Bisa antar orang tua jalan kaki. Biar ergu antar pakai becak. Kalau jalan kaki bisa 30 jam lebih. Kepala desa yang tua ini jangan sok jago. Ren debeo benar. Debeo, sepatlah. Ok. Ayo, kita mulai. Cepatan, cepatan. Cepat di jalan. Jangan buang waktu. Ok. Kepala desa, aku datang. 2 anjing, cepat. Masuklah. Ibu, ada apa? Astaga, sudah jam 10. Pantasan pamanmu belum datang. Aku telepon Min dulu. Min, di mana pamanku? Mobil mogok. Kenapa tidak kabari lebih cepat? Min, sedang dapaku ini? Lagi pula, aku tidak peduli jika keluargaku tidak datang. Pernikahan ini ditunda tanpa batas. Ada APA, Xiaobei. Min bilang mobil mogok. Aku tidak jemput paman dan yang lain. Bagaimana kita harus menyikapi ini? Tak apa, karena Xiaomin tak jawab. Aku yang jemput. Jika benar tidak bisa, lupakan saja. Bilang pamanmu jangan datang. Nanti pulang kampung akan kuadakan lagi. Lihat semua tamu di sini. Kau buat mereka menunggu. Malu keluarga Xiaomin jadi di mana? Ibu dan paman. Mereka mudah diajak bicara. Kepala desa kakek harus datang. Dulu waktu kecil dijaga kakek kepala desa. Mana mungkin ada aku sekarang? Tenang Bu. Kalau buruan masih sempat. Apa ini semua? Ada APA dengan Tuan Zhou. Tidak ada masalah besar. Jiang Bei, kenapa selalu memaksaku? Tuan Yo, perusahaan kita resmi berdiri. Saat ini, banyak investor beli saham grup Huateng kita. Nilai pasar tembus 100 miliar dalam 10 menit. Diprediksi capai 500 miliar di hari pertama. APA. Go public? Iya, lihat ponselmu. Ketua lama juga hadiri konferensi pers. Katanya akan umumkan hal penting. Saham grup Huateng kita segera listing. Diprediksi nilai pasar tembus 500 miliar di hari pertama. Baik. Jiang Bei. Perusahaan sudah go public. Sekarang kau tak punya hak untuk sombong.
Halo. Apa kabar? Satpam bawah bilang. Kerabat Tuan Jiang sudah turun. Apa? Kepala desa, kalian sudah pada datang. Pak Kepala, kukira mobil belum datang. Tidak boleh masuk. APA kalian Sakatai Xiaobei untuk menjemputmu. Aku lupa memberitahu. Cepat hubungi Xiaobei. Bawa dia kembali. Jangan sampai lewat waktu baik. Baik, sekarang aku hubungi Xiaobei. Kamu, antar Pak Kepala ke tempat duduk. Baik, sampai jumpa. Wah, hotelnya mewah sekali. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Xiaobei memang berbakat. Iya, kalau bukan karena Xiaobei, kita tak bisa datang ke sini. Tunggu dulu. Sedang apa, Pak Kepala Desa Tua? Hotelnya sangat mewah. Jangan sampai kotor. Bersihkan sol sepatumu sampai bersih. Jangan mempermalukan Xiaobei. Ya. Pak Kepala, ini istri Xiaobei, kan cantik sekali. Istri Xiaobei memang cantik jelita. Selamat, istri Xiaobei. Ini wali kota desa kita. Hari ini kalian menikah. Kuharap pernikahanmu bahagia. Cepat punya anak pertama tahun depan. Saudara-saudara, keluarkan angpau. Sedikit hadiah. Siapa yang izinkan? Xiaomi, kami datang untuk pernikahanmu. Datang ke pernikahan saya? Apa aku pernah mengundangmu? Kita kenal akrab? Xiaomi juga bukan panggilan yang pantas. Benar? Berani orang desa seperti kalian bikin onar? Pergi dari sini. Jangan paksa saya panggil satpam. Istri Xiaobei, maksudmu apa? Kepala desa susah payah datang. Masih tega kalian begini? Kami diundang Xiaobei, kok bisa kalian begini? Xiaobei bukan Xiaobei bagaimana? Panggil Tuan Jiang. Ini pernikahan tuannya. Ani semua orang penting keluarga Jiang. Kalian orang kampung tak tahu malu. Jangan mempermalukan diri di sini. Keterlaluan kalian. Bukannya sudah saya bilang diam? Ini hari pernikahan Xiaobei. Kami datang memberi yukapan. Bukan untuk cari masalah. Pak Kepala Desa, mereka keterlaluan. Istri Xiaobei, kalau budget kami tidak akan mengganggu. Semoga pernikahan kalian langgeng. Sudah, cukup, pergi. Baik. Tak usah dipersulit. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Istri Xiaobei, tak perlu tinggal di sini. Kita akan pulang. Jangan khawatir. Hari ini kami tak akan beritahu Xiaobei. Mau beritahu Jiang Bei atau tidak, itu urusanmu. Kesura kau tunggu sebentar. Aku ingin bilang, bersihkan lantai ini sebelum pergi. Istri Xiaobei, kau sangat menghina. Apa kesalahan kami? Hadir di pernikahanku sudah menghina. Benar-benar tak ku mengerti. Kalian orang kampung. Berani-beraninya datang ke acara ini? Dan kau tahu. Bau kalian tak sedap. Sejak kalian masuk, tempat ini jadi bau. Tepat sekali. Kau tak sedap. Pergi dari sini. Atau kuhubungi satpam. Apa yang kau lakukan? Mau berkelahi? Sudah cukup. Istri Xiaobei benar. Kami mengotori tempat ini. Bereskan sendiri. Istri Xiaobei, akan kubersihkan lantainya. Hari ini hari besarmu. Tapi jangan marah. Kami tak akan hadir di pernikahan ini. Pak Kepala Desa, jangan begini. Ayo pergi. Benar, jangan sakiti orang. Ayo pergi. Hei, orang tua, bersihkan lantai untukku. Kalau tak bersih, urusanmu belum selesai. Pak Lurah, APA yang kau lakukan? Tanya menantumu yang baik ini. Katanya Pak Lurah menggotori karpet. Suruh Pak Lurah yang membersihkannya. Dia bilang kita tak pantas hadir di pernikahan Xiaobei. Kak Sulan, mau ku bilang apa tentangmu ini? Betapa baiknya Pak Lurah ke keluargamu. Kau sudah lupa? Sulan,
Duluku sangat mengagumimu. Tapi lihat yang kau perbuat. Pak Lurah sudah sepuh begini, masih harus menanggung malu. Ini benar-benar tak berperasaan. Kalau salah paham ya harus diluruskan. Xiaomi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau lakukan ini? Sebenarnya tak ada apa-apa. Aku cuma tak mau di pernikahanku. Ada orang camping seperti kalian. Hanya itu. Xiaomi, kemarin kau tidak seperti ini. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Li Sulan, tak apa jika kau tak singgung kemarin. Tapi kau sudah menyebutnya. Sekarang kita harus bereskan ini. APA lagi? Kau hancurkan pesta tunanganku kemarin. Serius sejid minta maaf. Menurutmu ini harus bagaimana? Xiaomin, aku Jiang Bei memang gegabah kemarin, tapi akhirnya ini juga salahmu. Kau tak bisa semena-mena seperti ini. Kau tahu siapa dia? Dia ayah angkat Jiang. Kau tahu berapa besar kebaikannya ke John Bei? Jika John Bei tahu kau berbuat begini, ibu pun tak bisa membantumu. Diam, Li Sulan. Kau pikir aku masih takut pada anakmu? Terus terang. Huateng Group sudah go public. Sekarang rumah ini kuisaku. Percaya atau tidak, aku bisa pecat anakmu. Buat dia kehilangan Pantas Zhongming Berani Menendez keluarga, Jiang Bei begini. Rupanya grup Huateng sudah go public dengan sukses. Memang benar Jiang Bei tidak punya saham di grup Huateng. Meski dengar ketua lama akan beri Jiang Bei banyak saham. Tapi hanya kabar burung. Keputusan akhir tetap di Tangan keluarga Zhou. Tapi meski begitu, masak segitu nggak sopannya sih? Nggak ngerti tata krama. Mau nanya nih, kalau kalian nikah hari ini, bisa terima orang-orang kayak gini datang? Lagi pula ini demi menghormati tamu. Makanya mereka diusir. Coba tanya pada kalian. Saya pada sini yang bikin pengusaha Top Jong, ditemani orang-orang begini, bisa nyantap makanan? Benarkan kata Tuan Yo? Mual lihat orang kampung masuk sini. Wah, omongan Tuan Yo memang benar. Sejak orang udik masuk, udara jadi sesak nggak karuan. Dengar tuh, jadi ini yang kalian dengar. Li Sulan, kalau peduli nasib anakmu, sebaiknya tahu diri sedikit. Sudah cukup, sekarang aku tahu sifat asli Pak Kepala Desa. Hari ini Li Sulan minta maaf. Minggir saja biar nggak mengganggu. Berani, Telia, sudah kubilang, Tuan Zhou suruh bersihkan lantai. Mau kabur dari tanggung jawab? Zhou Zongjiang, Tuan Jiang sudah kembali. Paman, pasti ada kesalahpahaman ini. Xiaomei seharusnya tidak tahu. Jean Salacandia. Xiao Bei, bukan aku yang membicarakanmu. Istri kamu benar-benar bisa jadi setan. Bus bagus pun bisa mogok. Aku benar-benar tidak percaya. Ya, Xiaobei. Walau kamu lebih berpendidikan dari kami, tapi kami lebih berpengalaman puluhan tahun. Istri kamu bukan orang baik. Baik. Hari ini pernikahan Xiao Bei. Bagaimana dengan kalian berdua? Jangan banyak bicara menyedihkan. Xiao Bei, bagaimanapun, hidupmu adalah pilihanmu. Bibi tidak punya syarat lain. Asal ibumu tidak dirugikan, hal lain tidak penting. Jangan khawatir, Bibi. Ada beberapa masalah dengan Xiaomin, tapi aku tahu mana yang benar dan salah. Selama dia tidak mengganggu ibu, aku akan biarkan dia. Tapi jika benar ganggu ibuku, jangan bilang padaku. Tant tu as cu ta quand m'embiarcagna. Sudahkah kau katakan, Paman? Jangan khawatir. Baik, hari ini pengantin pria. Santai saja sebentar. Jangan mempermalukan keluarga. Tuan Jiang sudah kembali. Segera datang. Tidak perlu panik. Tuan Yo, perusahaan baru go public. Saat ini, sebaiknya jangan kirim masalah dengan Tuan Jiang. Jika ini benar-benar masalah, ini bisa pengaruhi harga saham perusahaan. Kamu benar sekali. Li Sulan, tak perlu bersihkan tempat ini. Tapi Jiang Bei akan segera datang. Kamu tahu yang harus dikatakan. Tentu, kamu bisa juga jujur. Hanya saja anakmu akan kehilangan pekerjaan. TAPI jangan salagan aku. Itu takkan terjadi. Tidak Sulan, dia tahu harus bicara apa. Sulan Xiao Bei sudah lama merantau. Sulit mencapai titik ini. Dengarkan saja aku. Mari kita berkorban. Tak bisa lukai Xiao Bei. Lakukan seperti katanya. Aku mengerti. Ibu, kakek kepala desa, aku datang. Ibu, kepala desa, kakek, kami datang. Saran. Kakek, aku sungguh minta maaf. Ada masalah dengan busnya, membuatmu lelah. Tidak apa-apa. Ibu, kenapa tidak hiburi tamu-tamu penting? Xiao Bei,
Perjalanan kakek tadi sangat berguncang. Perutku tidak enak. Aku khawatir kakek tidak bisa hadiri pernikahanmu. Sakit perut. Kakek yang mengalami guncangan sepanjang jalan. Ibu juga tidak bisa ikut serta. Ibu antar kakek pulang istirahat dulu. Kakek, aku akan panggilkan dokter. Jika kakek tidak datang ke pernikahan, lebih baik aku tunda pernikahan ini. Omongan apa lagi dari Xiao Bei ini? Berapa banyak tamu penting yang datang hari ini? Kau menunda karena dia. Kau berkenda. Men, kau tidak tahu, kakek kepala desa ini. Jangan hanya bilang iya atau tidak. Jangan lakukan hari ini. Jangan pula nanti. Jangan dialangi lagi. Min, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa Xiao Bei. Ini salahmu. Sudah banyak sanak saudara datang. Jika kau bilang ditunda, ya ditunda. Kakek baik-baik saja. Kakek bisa urus diri sendiri di rumah. Tapi Xiao Bei, nenekmu memang benar. Itu masalah lama. Kita bisa urusi semuanya setelah pulang. Nikah dengan tenang. Kalian semua harus pergi? Aku sudah lihat semua yang perlu dilihat. Xiao Bei, selamat ya, selamat. Tidak. Aku rasa ada yang tidak beres dengan kalian. Kenapa ada banyak uang di lantai? Bukankah ini amplop merah yang harusnya disiapkan? Ini aku mengambil uang lalu tak sengaja terjatuh. Gagal tangkap. Benar. Ini pertama kalinya aku di hotel mewah seperti ini. Tangan gemetar lalu uangnya jatuh. Kakak, bohong tentang apa lagi ini? Kakak, jangan bohongi aku. Kamu gak bisa tipu aku. Setiap bohong, kamu gak berani lihat orang. Sebenarnya, ada masalah. APA, kenapa mau pergi? Bisa terjadi apa? Xiao Bei, kamu lanjutkan pernikahannya. Ibu akan antar kakekmu dulu. Jangan pergi ibu. Qu'attaquant Yang sebenarnya? Ada yang nakali ibu? Xiao Bei, kamu overthinking. Ibu gak ditindas siapa-siapa. Kakak, kamu masih sembunyikan kebenarannya. Baik. Bodoh, tadi ada masalah APA. Aku. Perguzi, kamu bikin aku ragu. Kamu gak bilang kan? Oh, akan kuceritakan semua soalmu dan Janda Zhang. Kakang Bao, omong kosong apa lagi ini? Apa hubunganku dengan Janda Zhang? Mau bilang atau tidak? Sudah aku bilang jangan sembunyikan dari Xiao Bei. Bukan kami tidak mau tinggal, tapi menantumu tidak izinkan kami tinggal. Apa? Apa yang kau bicarakan? Dua anjing? Bodoh. Omong kosong apa lagi ini? Omong kosong Pak Jiang. Dia berbohong. Ya, kakekku, tolong ceritakan semua yang terjadi di sini. Berhenti menatapku seperti itu. Boleh tidak? Baik, ku beritahu. Aku tak bisa menerimanya lagi. Xiao Bei, aku jujur saja padamu. Awalnya, warga dan kepala desa ingin datang memberi selamat padamu. Tapi istrimu, dia anggap kita orang desa. Atak sedap, aroma mazam. Ayo pergi. Kepala desa, agar tak merepotkanmu, bawa kami pergi. Tapi istrimu, dia malah suruh kepala desa berlutut, membersihkan karpet. Kau bilang kepala desa sudah tua. Masa harus terhina begitu? Lalu ibumu datang. Kukira dia dihormati. Tapi istrimu, dia malah hina ibumu, dan ancam kami untuk diam. Kau akan kusaking, hingga kau tak punya apa-apa. Aku tak ingin mengatakannya, tapi tak tahan lagi. Ibu, apa ini benar? Xiao Bei malah menyalahkan kita. Kakek, ini bukan salah, ini salahku sendiri. Xiao Bei, tak bisa. Cucu durhaka ini membuatmu menanggung malu. Umin. Ada APA. Kau tahu siapa dia? Aku tahu. Kuma orang tua kampung. Ada masalah APA. Orang tua kampung. Zumin. Kemarin kau paksa ibuku putus hubungan dengan ayahmu lah yang memaksaku memaafkanmu. Tapi hari ini kau hina kakek yang sangat kuhormati. Kau pikir aku tidak punya harga diri di Jiang Bei? Tak peduli kau marah atau tidak. Jiang Bei, kulangi sekali lagi. Kemarin sudah berlalu. Hari ini kenyataan. Huareng Group sudah go public. Kau tak lagi berharga bagiku. Tapi jika kau jujur, dengarkan aku. Aku bisa mengakhiri hubungan kita selama ini. Mengakhiri pernikahan ini. TAPI jika kau tak berminat. Aku, Yomin, bisa gantikanmu kapan saja. Kenapa kau tertawa? Kenapa aku tertawa? Aku menertawakanmu Yo Yumin buta. Tak bisa melihat naga. Aku menertawakan kebutaanku sendiri. Memilihmu sebagai tunanganku. Kukira kau mencintaiku sepenuh hati. Tak kusangka kau hanya memanfaatkan. Ya, aku memanfaatkan. Huateng Group sudah terdaftar di bursa. Bahkan jika kau buat keributan hari ini,
Hanya pengaruhi harga saham sedikit. Keluarga Yao masih mampu menanggungnya. Harga saham turun sedikit. Joe Man, kau benar-benar bodoh? Kau pikir setelah Huateng Group go public, kau bisa santai menikmati? Tidak juga. Aku, Yao Min, tidak sebodoh itu. Xiao Bei, ku beri kau kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengan mereka. Aku bisa izinkan kau masuk keluarga Yao. Tentu. Kau harus suruh ibumu, wanita ini, sujud padaku di depan semua orang. Aku bisa melupakan masa lalu. Berani Koulangi, Kenapa suka mendengarnya? Kalau begitu kuulangi, ku bilang ibumu, wanita ini. Zhang Bei berani kau pukul aku? Kau tahu saya paraku sekarang? Apa statusmu, Yao Min? Ku beritahu siapa diri 3 tahun lalu. Gru putain. 3 tahun kemudian, grup Huateng sukses go public. Prestasi sebesar ini. Kuingin ibuku kaya dan aman seumur hidup, tapi kau terus menyakiti ibuku. Langkahi batas toleransi. Karena durhaka, memaksa ibuku putus hubungan denganku. Kini di hari pernikahan. Memaksa kakek yang kuhormat. Sujud dan pel lantai di depan umum. Usir sanak saudaraku. Hanya karena mereka kerabatku di Jiang. Karena mereka orang desa. Tipu yang baik. Takut yang jahat. Mengapa tak berbaik hati? Sebagai tunangan. Tapis te rue Manguinac et lui Argacu. Perlakukan aku seperti anjing liar. Menangis satu persatu. Karena tak setia. Sepanjang tahun tak ku kenal diri, hanya ku ketahui kau tak punya hati. Orang yang tak setia dan durhaka? Bagus, bagus, main yang bagus. Kerja bagus. Sungguh, Jiang Bei ini berani mati. Lelaki sejati. Pantaslah orang kampung kita. Cukup berbakti. Bagus sekali. Andai anakku punya separuh baktinya. Biasanya aku tak marah pada menantu. Zhang Bei, berani kau sakiti Xiamen. Baiklah kau Zhang Bei, kuma menantapelin kau. Berani-beraninya kau mengganggu putriku. Bibi Parjendu. Tauko Apayang ou Min Lakukan. Apa yang kau perbuat? Kau tak boleh di depan banyak orang. Memukul keponakan kami. Zhang Bei, Kemarin kau ganggu Xiao Min, kami maafkan. Hari ini masih kusakiti, belum cukup? dengar Zhang Bei. Jangan sok dilindungi ayahnya. Kau bisa berbuat semaumu. Perusahaan sudah go public. Kau tak lagi berguna bagi keluarga Zhou. Nilai hanya. Rupanya kau anggap aku alat pencari uang. Bukan begitu, kau cuma orang desa. Andai ayahnya tak membiayaimu, bisa kuliahkah kau? Menerimamu di grup Huateng sudah untuk. Kalau bukan karena kau masih bisa cari uang, kau kira aku mau menikahkan putriku dengan orang desa sepertimu? Rupanya semua ini hanya nafsu Jiang Bei. Kau benar-benar keterlaluan. Orang kampungan. Tahukah kau, siapa yang paling Xiao Min benci? Orang miskin sepertimu bau menyengat. Bibi. Aku hormati kau sebagai orang tua. Tak usah sok. Tapi jangan. Diam. Masih bicara tata krama? Kampungan. Andai keluarga Yao tak kasih makan, kau masih ngemis di jalanan. Kau. Berani-beraninya pukul aku? Cheng Ping, anakku tidak berani memukulmu. Kau kira aku tidak berani? Kau ini bagaimana? Min Masa Junior, aku tidak peduli padanya. Kau sebagai orang tua terlalu memanjakan anak. Kau tidak malu? Aku, Li Sulan, bisa membesarkan anak sendiri. Mau kau jadi vegetarian? Li Sulan, beraninya kau ganggu keluargaku. Aku akan lawan kau. Paman. Apa? Ini biasa. Dulu ibumu lebih kejam dari ini. Mau cubamin kau? Jiang Bei, waktu kuliah dulu, bukankah dulu meminjam uang di desa? Kepala desa hanya bertugas mengumpulkan orang. Cara meminjam itu tanggung jawab Sudah cukup keributan? Security, hentikan mereka. Putriku sudah usir semua orang kampung ini. Berkelahi sampai mati. Berani pukul aku? Ku buat kau menderita. Santai saja, Bu. Jiang Bei, kamu juga kena. Sudah cukup dimarahi. Ini saatnya mengakhiri. Apa yang mau kau akhiri? Sederhana saja. Tahun-tahunmu di Huateng Group, ada kontribusimu. Aku akui. Tapi soal keluarga, aku benar-benar tak suka. Jadi tak ada kepastian antara kita. Tapi aku orang berbakat. Huateng Group masih butuh bantuanmu saat go public. Tak perlu pikirkan saham. Tapi bisa kuberi $1 juta setahun. Membuatmu kaya seumur hidup. Layak untuk jerih payahmu selama ini. Tentu tak bisa lanjut jadi direktur teknik. Hanya bisa jadi wakil direktur teknik. Bagaimana?
Wakil Direktur? Wakil Direktur. Posisi Direktur sudah ada orangnya. Ya. Kak Shui Wen, Silakan Mesu. Perkenalkan pada semua, inilah Direktur Teknik baru Huateng Group. Salah satu ahli hacker top 3 dunia. Dengan kehadirannya, teknologi AI Super Huateng Group pasti akan berkembang pesat. Kurang dari 3 tahun, akan jadi perusahaan nomor 1 di Kyushu. Mari kita sambut. Sidahan. Kalau aku yang turun, tak perlu 3 tahun. Cuma butuh setahun. Maafkan aku, Shua Iwen. Aku terlalu Kau dengar itu? Cukup setahun jadi pemimpin bisnis. Masih belum terlambat beli saham grup Huateng. Peringkat 3 dunia. Yo Min benar-benar beruntung. Bisa rekrut talenta hebat. Wanita ini sungguh beruntung. Grup Huateng perusahaan teknologi sedang cari talenta IT terbaik. Sekarang benar-benar akan melesat. Tuan Zhou, aku sudah beli saham grup Huatengmu. Grup Wang Huateng makin sukses. Melesat. Grup Wang Huateng makin maju. Jiang Bei, masih ada YG mau kau katakan? Ini semua karena dia. Sistem AI Super Group Huateng belum sempurna. Aku hanya bilang Yomi, kau terlalu materialistis. Berani kau menghina aku? Sekarang kau pasti sudah mengerti. Gang Bei, kau memang berbakat. Tapi di hadapan Kak Shua Iwen, kau hanya semut. Kubuat kau wakil direktur, itu sudah kehormatan. Wakil direktur punya bakat seperti ini. Biar dia jadi wakil direktur. Putrinya jadikan dia teknisi rendahan. Iya, ibumu benar. Orang seperti ini suka semena-mena. Biar dia jadi wakil direktur. Memelukan hacker super ini. Aku dukung Mit. Jangan lemah hati. Ibu, 2 tante. Aku hanya menjaga harga diri ayah. Kalau tidak, orang seperti Jiang Bei, bahkan teknisi pun bukan. Cocoknya ambil sampah di grup Huateng. Umin. Aku akhirnya paham. Kenapa Paman Yo tak beri kau perusahaan? Ternyata otakmu memang bermasalah. Apa maksud? Maksudku apa? Technologie AI Super Humin. Teknologi yang dikenal dunia. Mengapa Huateng bisa sukses? Pernahkah kau berpikir peretas ahli yang kau sewa ini? Kenapa dia tak buat sistem AI sendiri? Aku akan bekerja untukmu. Kau lukus sekali, Jiang Bei. Algoritma AI ini sudah diketahui seluruh dunia, tapi arah riset tiap programmer berbeda. Jika salah memilih arah, programmer berbakat sekalapan akan berujung kegagalan. Kau hanya 1 dari sejuta. Kebetulan pilih arah benar. Karena itulah, aku hanya setuju dengan Nona Yomin. Setuju kau jadi asistenku. Tapi tak kusangka, Jiang Bei, kau ternyata orang yang sombong. Hanya peringkat 10 di Provinsi Jiang. Berani bicara AI di hadapanku? Tidak malu mempermalukan diri? Jangan mengajari nenek menggoreng telur. Siapa yang sebenarnya bodoh? Jiang Bei, kau hanya peringkat sure. Ini peringkat 3 dunia. Tahu beda kalian berdua? Kau boleh berpendapat tentangku, tapi aku tak mau. Kau dengan harga diri semu itu, mencoreng orang lain. Mancoran Umin. Rupanya Paman belum beritahu identitas asli. Identitas asli. Min, jangan dengar omong kosongnya. Identitas apa lagi yang dimilikinya? Dia sekarang tidak bisa turun panggung. Tan sebentar. Di sini banyak talenta hebat. Dia hanya berlagak sok penting saja. Bibi Shen. Ingat pertama kali aku ke rumahmu? Apa yang Paman Yo katakan? Ibu ini. APA maksudnya ITU? Tidak apa kalau dia tidak mengatakannya. Dia bilang begini, aku memang merasa agak aneh. Waktu ayahmu bilang dia bertemu orang terpandang. Apalagi yang bisa kita ucapkan untuk majukan keluarga? Dia sampai suruh aku masak enak-enak. Kekira ada pejabat tinggi yang Tak kusangka yang datang malah Jiang Bei. Aku juga jadi bingung. Aku sudah tanya ayahmu khususnya, tapi ayahmu diam saja. Jangan-jangan dia punya identitas lain? Chinping kenapa kamu sebodoh ini? Identitasnya biasa saja. Coba pikir, Lao Yo selalu ingin punya anak laki. Orang terpandang macam apa ini? Lao Zhou kuma lihat dia berpendidikan. Aku juga mau masuk ke rumahmu. Pasti senang. Benar, kamu tak bisa beri Lao Yo anak laki. Itu selalu jadi beban. Orang terpandang macam apa ini? Kamu pikir baik-baik. Sepertinya begitu. Oh begitu. Jiang Bei, bisa berhenti main game membosankan ini? Cepat pilih. Jangan buang waktuku. Aku buru-buru mau menikah. Maaf tentang pernikahan. Aku tak mungkin menikahimu, dan aku tak punya pilihan bagus.
Tunggu ayahmu datang. Apa aku bilang mau menikahimu? Maksudmu apa? Perkenalkan Tuan Chen Shuaiwen. Tunangan baruku Yao Min. Hari ini juga pesta pernikahanku dengan Tuan Chen Shuaiwen. Luar biasa. Ini pertama kalinya aku lihat pernikahan langsung ganti pasangan. Wanita ini benar-benar sok elit. Mereka kerja keras bantu keluarga go public. Tiba-tiba dibalikan dan dijual. Uang habis, orang-orang pun pergi. Wanita ini kejam sekali. Si Ami, kau keterlaluan? Kalau ayahmu tahu soal ini, Jangan khawatir, Bu. Ayah datang pun tak pengaruh. Semua direktur mendukungku. Dihitung berdasarkan saham. Ayah juga harus dengar aku. Min, kau main-main saja. baru dengar ada opsi untuk pernikahan. Burung baik pilih kayu untuk sarang. Li Sulan, orang desa sepertimu tak paham. Aku Yao Min, putri surga yang bangga. Andai ayah tak suruh nikahi Jiang Bei. Orang seperti putra, kau pikir aku suka? Yao Min sudah pacaran bertahun-tahun. Kusarankan pada, kalau tak usik, tak akan celak. Telepon ayahmu sekarang. Masih ada kesempatan selamatkan semua. Tentu bukan maksudku pernikahan ini. Telepon ayah. Ayah sedang ada konferensi pers. Tak perlu diganggu. Jiang Bei, jangan kira aku tak tahu niatmu. Kau hanya ingin ayahku datang membelap. Jiang Bei akan mengecewakanmu. Bahkan jika ayah datang, aku akan tetap teguh pada pilihan. Jangan khawatir, Perkiala. Berry tahu paman siapa aku. Dia pasti bangga pada. Belum tentu benar. Jiang Bei, jangan malu di sini. Karena kau nekat sendiri. Jangan selagan aku tak berperasan. Santai Zhu segera beritahu staf. Tangani semua posisi di Jiang Bei. Pikat dia. Sekaligus beritahu industri larang Jiang Bei. Zhou Min, kau terlalu kejam. Cukup tendang keponakanku. Larang dia berbuat jahat. Kalian orang desa yang malang. Hari ini bukan cuma bikin keributan di pernikahanku, bahkan mulai menyakiti keluargaku. Larangan ke Jiang Bei ini sudah yang paling ringan. Li Sulan, tak kasihan kau pada anakmu sendiri? Aku beri kesempatan terakhir. Sujud minta maaf pada ibuku sekarang. Mungkin aku tak bisa larang dia. Zhou Min, kau benar-benar kejam. Sulan, jangan berlutut. Ibu, tenant, Larangania Anya Berlacu un tucu. Takapa. Jiang Bei, apa otakmu bermasalah? Kini Huateng Group perusahaan terbesar di Provinsi Jiang. Sekali Parenticulier. Siapa berani melawan di provinsi ini? Dengan kekuatan Huateng Group, lambat laun akan jadi nomor 1 di Kyushu. Begitu pemberitahuan personalia keluar, tak ada yang berani rekrut perusahaan di Kyushu. Kau punya janji kosong. Kira kau siapa? Umin. Jika ko beri perinta ke personalia sekarang. Aku jamin dalam 1 menit. Ayahmu akan telpon dalam 3 menit. Direktur perusahaan teknologi top Kyushu. Akan datang ke sini. Dalam 10 menit, mereka akan tiba di balai jamuan. Tawarkan kontrak fantastis langsung. Rekrut saham Huateng Group akan melonjak seketika. Percaya atau tidak? Pria ini pasti sudah gila. San Tesuke, karena dia begitu yakin. Segera beri perintah. Tuan Zhou, tenang saja. Sudah kukirim semenit lalu. Ini dia. Jiang Bei bukannya janji 1 menit? Ayahku akan telepon. Mana teleponnya? Ini konyol. Ayo. Yao Min, tolong angkat teleponnya. Kenapa kamu bejat bodoh? Berani menggusur Jiang Bei. Angkat teleponnya. Berapa lama lagi lawang sampai di pesta? Tuan Zhou, 5 menit. Tidak, 3 menit. Harus sampai dalam 3 menit. Cepatlah. Dah. Zhou Min, kalau benar-benar bikin Jiang Bei marah, aku akan membunuhmu. Itu telepon sungguhan. Apa yang sedang terjadi? Yao Min, angkat itu. Kenapa tidak berani angkat? Jiang Bei, hari ini hari pernikahan. Ayah menelponku itu wajar. APA ini membuktikan sesuatu. Lagi pula ayah selalu memperlakukanmu baik. Tahu aku akan memecatmu. Wajar kalau dia menelponku. Ini tidak berarti apa-apa. Ya, jangan nakuti kami dengan itu. Min benar. Begitu Paman Yo tahu identitasku, dia malah akan senang. Masa bisa marah? Kei Shuaiwen, nanti terserah kamu. Benar-benar nekat. Yao Min masih belum mengerti.
Kenapa Huateng Group bisa sukses dalam 3 tahun, menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi Jiangnan? Apa pendapatmu soal teknisi top 10 Jiang Province? Bisa kamu lakukan? Diam. Jiang Bei, jangan sok jagoan. Ayahku baru saja menelpon. Ngapain pura-pura begitu? Kamu tidak mau mengaku. Kamu hacker nomor 1 dunia, MR0 ya? Takut sama orang bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kau hadapi kemarahan ayah. Berhenti main-main di sini. Maksudmu bukan perusahaan besar? CEO top akan datang sendiri ke lokasi? Kenapa aku tidak lihat? Ya, bagaimana dengan orangnya? Cuma omong kosong. Tidak takut kena petik? 10 menit. Sudah kubilang 10 menit. Sekarang belum sampai. Seharusnya sedang dalam perjalanan. Sangat keren. Kalau begitu aku tunggu di sini. Aku ingin lihat dalam 10 menit. Mereka akan muncul atau tidak? Zumi ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar memecat Jiang Bei. Siapkan mobil segera. Bawa hadiah termahal perusahaan. Aku akan ke balai jamuan sendiri. Sedang apa di balai jamuan? Cepat ambil orang. Sudah terlambat. Apa? Jiang Bei dive cat. Benar atau tidak? Pasti. Astaga, tak kusangka Ronghai Group punya hari ini. Huateng Group benar-benar memecat Jiang Bei. Si jenius besar mana yang lakukan ini? Siapkan mobil untukku. Pergi ke rumahku, ambil barang antik berharga. Aku ingin memberikan hadiahnya sendiri. Siap, Tuan Wan. User Jiang Bei. Apa mereka tidak tahu Tuan Jiang Bei? Kode nama 0? Benar? Sekarang ikut aku temui Tuan Jiang Bei. Pergi ke Miliken. Sejak saat itu, Tina di depan mataku. Tak bisa angkat kepala lagi. Min, ayahmu meneleponku. Terlihat sangat cemas. Kenapa kita tidak berhenti membuat masalah? Ibu, takut apa? Aku tidak tahu kenapa. Kenapa ada firasat buruk? Ya, Buladet. Ibu tak perlu khawatir. Ayah akan datang, aku yang urus. Baik, aku tak akan angkat. Jiang Bei, sudah 5 menit. Tak ada gerakan sama sekali. Aku akan beri keringanan di akhir. Asal kau tanda kontrak transfer teknologi, aku bisa berbelas kasih. Biar kau masih bisa makan. Terima kasih atas kebaikan, tapi aku tak butuh belas kasihan. Karena aku takkan mengasihanimu nanti. Jiang Bei, kau tetap tak menyesal? Sudah waktunya, kau masih berpura-pura. Memuakan. Ini palsu? Sebentar lagi kau tak lagi. Setidaknya aku tak takut jawab telepon ayah. Xiaomin tak perlu peduli orang rendahan. Tak masalah jika dia tidak transfer. Hal kecil ini bisa kuselesaikan dengan sedikit cara. Kakak Shuaiwen, setelah malam ini, aku milikmu. Kau harus bantu aku nanti. Aku selalu menyukaimu. Hari ini mimpi jadi kenyataan. Aku pasti akan bantu grup Huateng kembali ke puncak Kyushu. Baik. Zhoumin Bejingin. Hentikin. Ayah? Kenapa ayah di sini? Kenapa aku di sini? Kalau aku tidak datang, apa ayah mau menghancurkan Huateng Group? Siapa yang izin perlakukan Xiao Bei begini? Xiao Bei, maafkan aku. Hari ini aku terlambat. Jangan dipikirkan. Karena ini bukan maksud Paman Yok. Aku tentu tak akan menyimpan dendam. Ayah, aku anak kandung. Kenapa lebih percaya orang luar? Dasar Bejingin diam. Ayah? Ayah tega pukul aku demi orang luar? Ayah Hila? Dia anakmu sendiri. Kau juga diam. Atau kuhajar kalian berdua. Selama ini kau manjakan dia. Xiao Bei adalah pahlawan Huateng Group. Tanpa dia, Huateng Group takkan sesukses ini. Kau berani mau pecat dia? Xiao Min, tak sadar kesalahanmu? Aku yang salah? Kesalahan apa yang kulakukan? Ayah? Jiang Bei ku Mr. Bizarre Hacker Provinsi Jiang. Sekarang, aku punya hacker peringkat 3 dunia. Dengan pria tampan ini, Huateng Group pasti akan naik level. Benar, Paman Yo. Percayalah padaku. Aku pasti bantu Huateng Group. Kakak Shuaiwen. Ini bukan urusanmu. Peringkat 3 dunia? Kau terlalu bodoh. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Ayah, kau keterlaluan. Xiaomin. Aku berlebihan. Apa kau sadar betapa bodohnya perbuatanmu ini? Apa yang kulakukan? Aku baru memecat si pecundang. Aku tahu kau anggap Jiang Bei seperti anak selama ini, tapi Jiang Bei tak ada lagi. Grup Huateng kita juga bisa mencatatkannya. Xiaomi. Aku ada di seluruh dunia. Bagaimana bisa kau punya anak perempuan sebodoh ini? Xiao Bei.
Kau sudah bekerja untuk grup Huateng bertahun-tahun, bersembunyi di provinsi kecil Jiang ini. Kini anakku yang bodoh melakukan ini padamu. Aku kasihan padamu. Paman, apa yang kau bicarakan? Jika dulu kotak membiayeku. Mana Jiang Bei c'est 40. Kulakukan semua ini sebagaimana mestinya. Xiaobei, kau anak baik. Keluarga Yo menyesal padamu. Hari ini ku menemukan identitas asli Jiang Bei. Dengarkan Paman Yo. Siapakah Jiang Bei yang luar biasa ini? I need Jiang Bei. Dia tak lebih dari lulusan King Bei biasa. Si Hai, kurasa kau sudah pikun. Dia peringkat 3 hacker terbaik dunia. Kalian bodoh. Beringkat 3 dunia bukan apa-apa bagi Xiaobei. Dengarkan aku semua hari ini. Identitas asli Jiang Bei. Dia hacker nomor 1 dunia dengan kode 0. Apa itu 0? Legenda 0, naga terlihat kepala tapi tak ekornya. Sudah setengah pensiun 3 tahun. Tak kusangka Jiang Bei 50% pensiun selama 3 tahun. 3 tahun ini masa kejayaan grup Huateng. Semua cocok. Tak kusangka, Zhou Min sebodoh ini. Memecat 0 dengan tanganku sendiri. Memecat 0. Grup Huateng akan hancur. Bagaimana mungkin? Kah, mereka maksud apa? Apa itu Xiaobei nomor 1 di dunia? Aku sudah curiga. Aku tahu, anakku yang paling berbakat. Nomor 1 di dunia. Pantas Xiaobei berani sekali. Bikin desa kita bangga. Tidak mungkin, ini mustahil. Itu tidak mungkin terjadi. Masa Xiaobei codename Ling, dia Taihao Mausoleum? Paman Zhou. Jangan ngasal ngomong, lebih kredibel dong. Sepengetahuanku, perusahaan global, termasuk hacker pribadi, sedang carry programmer codename Zero, Semua Orang. Sudah terkenal, Jiang Bei selama ini di Provinsi Jiang. Baru kemarin, alamat IP code Bell ada di Amerika. Jadi, Jiang Bei pasti bukan programmer codename Zero. Benar juga. Jiang Bei memang di Provinsi Jiang. Tapi banyak berita tentangmu di internet. Tapi tak ada yang bilang kamu di Provinsi Jiang. Kalau Jiang Bei bukan kamu, kenapa Tuan Yo bilang begitu? Dia tak perlu bantu orang luar. Benar, ayah tidak di Provinsi Jiang. Selama ini naga roh tak terlihat. Masa Jiang Bei? Kalau Jiang Bei memang mampu, maukah dia di grup Huateng kita? Diamlah bodoh. Dengan kemampuan Xiaobei, tak ada yang bisa ungkap identitasnya. Kamu saja. Pantas? Soal Xiaobei di grup Huateng, aku yang biayai studinya dulu. Dia berterima kasih, bantu grup Huateng berkembang pesat. Sekarang kalian usir dia? Tidak mungkin ayah, berhenti bantu Jiang Bei. Aku punya bukti, Jiang Bei mustahil jadi Ling. Kamu dibohong. Apa? Tuan Yo ternyata punya bukti. Tuan Yo sangat percaya diri. Sepertinya Jiang Bei benar bukan si legendaris No. Apa yang terjadi di sini? Xiaobei tidak akan bohong, kan? Jangan khawatir, Pak Kepala Desa. Anakku yang terbaik di dunia. Dia bilang iya, itu ayah? Jiang Bei baru lulus dari King Bei, Dan Shui Wen. Tapi mahasiswa top American lulusan luar negeri. Bahkan dia cuma peringkat 3 dunia. Mana mungkin Jiang Bei kode nama 0? Betul, mana mungkin lulusan King Bei nomor 1 dunia? Ini bukti yang kau sebut tadi. Apa itu belum cukup? Min, kukira kau hanya bodoh. Tak kusangka kau terlalu keberap Erden. Kenapa orang Tionghoa tak bisa nomor 1? Kenapa Xiaobei tak bisa yang terbaik? Mustahil, kau hanya memihak Jiang Bei. Ngomong-ngomong, Jiang Bei, bukannya kau bilang ada yang datang 10 menit lagi? Kau tak bilang setelah aku pecat kau. Banyak perusahaan berebut merekrutmu, lalu orangnya mana? Orangnya mana? Orangnya datang. Sudah waktunya di seluruh dunia. Jangan bantu Jiang Bei. Orangnya sudah... Chen Xinlan dari grup Xingyue membawa foto resor Siu Chun Mountain. Hacker numéro 1. Kode nama 0 TN Jiang Bei Jiang. Ternyata ini grup bulan sabit baru. Ingat saat grup Huateng belum meroket. Grup Xingyue kokoh di tengah persaingan Provinsi Jiang. Tak kusangka, Tian Chen dari grup bulan sabit datang sendiri hari ini. Tian Jiang, saya presiden grup Ronghai. Ini mangkuk bunga matahari glasir biru dari Kilnru leluhur. Saya persemikan untuk Tian Jiang.
Semoga kita bisa kerja sama di masa depan. Ini ternyata dari grup Ronghai. Grup Ronghai perusahaan ternama di Jiangcheng. Mangkuk porselen biru putih ini tak ternilai harganya. Wan Wenwu keluarkan. Ini hanya untuk mengenal Ten Jiang. Tampaknya Ten Jiangbei yakin ini kode nama nol. Kalau tidak, grup-grup ini. Mengapa membujuknya? Ten Jiang. Ini Peter Pan dari grup Walker. Saya tidak kenal Tian Jiang. Ada yang mau ditanyakan? Nona Ken? Tapi kami di grup Walker siap mengeluarkan 5 miliar. 5 miliar per pisau. Berapa biayanya nanti? Bagus. Xiaobei sukses. Xiaobei sudah kaya raya. Sangat menjanjikan. Tian, Peter Pan. Apa ada kesalahpahaman di sini? Zhangbei ini cuma programmer lulusan utara. Mana mungkin masuk grup Walker? Ahahaha. Oh, ternyata Anda. Ya ampun, Anda orang penting yang mudah lupa. Saya dulu di divisi China Walker Group. Pernah kerja di sana? Oh, ternyata kamu. Bukannya kamu, saya pekat. Sedangkan Ten Jiangbei, dia kode nama nol terbaik dunia. Apa hakmu meragukan kemampuan Ten Jiang? Hey Tian Walker, aku tidak bermaksud begitu. Kemarin aku juga belajar dari Walker Group. Alamat IP TN Lin ada di American. Tapi Jiangbei selalu di Provinsi Jiang selama ini. Jangan bicarakan sampah itu. Mereka masih ingin lacak keberadaan Pak Jiang. Jangan sebut 3 besar. 100 hacker top sekalipun. Bahkan tak sebanding selai rambut Pak Jiang. Mustahil, Jiangbei ini tak mungkin berkode nol. Benar, Ten Peter Pan. Kurasa kau salah paham. Zhangbei ini. Aku suka lakukan hal baik untuk Anji. Kini dia diusir grup kami, Huateng. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Tingkatkan nilaimu saja. Nona Zhou. Awalnya kami tak tahu identitas asli Tuan Jiang. Ini salah Huateng Group yang bodoh. Mereka berani pekat Tian Jiang. Sepertinya kau belum tahu. Kini bukan hanya kami. Seluruh dunia di Provinsi Chaogang pasti tahu. Ya, tak lama lagi. Semua grup di dunia akan cari Ten Jiang. Itu mustahil. Tak mungkin terjadi. Zhangbei, Kara APA yang kau pakai. Kau tak pantas pakai kode mausoleum. Itu kode mausoleum. Bodoh. Oh, aku paham. Chen Zinlin Pasty kau. Sudah kuduga kau selingkuh dengan Jiangbei. Identitas palsu yang kau buat untuknya. Benar? Dasar pelacur. Sudah cukup. Yomin, sampai kapan kau akan membohong? Ya, selama ini. Aku selalu ingin menyelidiki Pak Jiang, tapi dia selalu ingat kebaikan Paman Yo. Seberapa bagus pun tawaranku, dia tetap menolak. Bertahun-tahun ini, aku pelan-pelan tahu identitas aslinya. Maaf Pak Jean. Aku diam-diam menyelidikimu selama ini. Semoga kau tak keberatan. Itu hanya nama. Aku tak pernah mau sembunyikan. Yomin, selama ini, aku selalu ingat kebaikan Paman Yo, usaha kerasnya. Tapi kau hina ibuku berkali-kali. Perlakukan buruk keluargaku. Bukan cuma itu, perusahaan juga bermasalah. Setelah perusahaan IPO sukses, kau usir aku. Yomin, mulai sekarang, aku tak ada hubungan dengan Huateng Group. Maafkan aku, Paman. Aku makin Kari Zhangji. Xiaobei, keluarga Yo minta maaf padamu. Xiaobei, berhenti berpura-pura. Dari awal sampai akhir, kau tak pernah akui sebagai kode nol. Bukannya kau takut suatu hari akan ketemu majikan aslimu? Jadi kau bukan kode nol sebenarnya. Terobsesi. Zhangbei, Zhengan Kira. Kakap kau pansing Mirika K sini. Huateng Group punya sistem algoritma super. Suatu hari aku pasti jadi nomor 1 dunia. Apa? Sistem Huateng Group kolaps. Ada APA? Sistem pencegahan epidemi Huateng Group diserang hacker. Hampir runtuh. Investor mulai menjual saham mereka. Huateng Group sudah tamat. Benar-benar berakhir? Ini tidak mungkin. Mustahil. Pasty Zhangbei yang menggerakan Zhangbei. Jiangbei, keluarga Yo selalu baik padamu. Mengapa kau kejam sekali? Nona Yo mungkin berprasangka. Tuan Zhang Tak m'ont pu m'élacuquant. Lalu sistem pertahanan Huateng Group, kenapa tiba-tiba diserang hacker? Minquin Tuan ou Yang Memekat Tuan Zhang. Sudah jadi rahasia umum. Ce Jacques Tuan Zhang qui lui a rut en groupe. Maka merusak sistem pertahanan ini bukan hal sulit. Paman Xiaowei, tolong. Bantu Paman Yo sekali lagi. Paman Yo tak perlu meminta. Aku yakin ini bukan nama samaran. Asal ada kode aslinya. Serangan seperti aku juga bisa melakukannya. Jiangbei, berani beri kode aslinya? Tak perlu dia berikan. Kode aslinya ada padaku.
Sun Teo. Jongbei. Hari ini akan kebuktikan. Kau pembohong ulung. Sistem pertahananmu tak ada artinya. Bagaimana mungkin? Xiaomin, kau beri kode yang salah? Tidak mungkin. Kak Shua Iwen, ada apa? Kalau kau tak beri kode salah, bagaimana mungkin aku tak masuk? Bagaimana sistem pertahanan grup Huateng? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya karena mau masuk sistem Pak Jiang. Percuma. WK. Grup Walker memecatmu. ITU keputusan tepat. Pak Jiang, bukan kode 0. Jika mau bergabung, gajimu bisa $10 miliar per tahun. Grup Sinyue juga sanggup bayar gaji setara. Pulanglah lihat harta karun lainnya. Ini benar kode 0. Keluarga ini buta tak kenal naga sejati, konyol sampai tak bisa bobol sistem orang, lalu kabur malu-malu. Wah. Tidak. Itu mustahil. Aku punya kode sumbernya. Bagaimana bisa tak masuk sistem? Jongbei, Pasty Ulemiu. Keluarga Yo selalu memperlakukanmu baik. Kau malah di grup Huatengku. Mengo takadik sistem pertahanan. Licik sekali kau. Benar, Jongbei. Pasti kau ubah sesuatu di sana, Min. Untung kami cepat tahu. Jiangbei beri kode sumber palsu. Dia pasti buat sistem Xiaobei, apa kau benar memasang dua sistem? Tepat sekali. Aku memang memasang 2 sistem. Pantas saja Xiaomin. Ini sama sekali bukan soal kemampuannya. Dia beri kita kode sumber yang salah. Jadi kita tak bisa masuk, tapi sistem tetap normal. Bahkan kode sumber yang salah. Tak kau sadari saat proses berlangsung? Benar, orang yang benar-benar kompeten. Meski tanpa kode sumber, bisa masuk sistem translasi orang lain dengan mudah. Ngobrol apa dengan penjahat itu? Lebih baik dicabut dan diberi makan ikan. Jongbei, kau benar-benar hina. Kau menyesatkanku dari awal. Xiaomi, kau harus percaya padaku. Ini sama sekali bukan soal kemampuanku. Tentu aku percaya, Kakak Shui Wen. Jongbei, tahu tidak pasang sistem diam-diam itu ilegal? Itu melanggar hukum. Perkia atau tidak, aku akan penjarakan kau. Gao Min, sudah kutulis jelas di laporan kerja. Kubuat 2 sistem pertahanan untuk Huateng Group. Ini untuk mencegah serangan diam-diam luar negeri. Hanya saja perusahaan buru-buru go public. Kode sumber sistem pertahanan kedua ini belum kuserahkan padamu. Jadi kau sudah tahu kode sumberku tak berguna. Aku sengaja ingin lihat Kak Shui Wang dipermalukan. Bahkan dengan kode sumber yang salah, dia tak bisa masuk sistem. Apalagi memperbaikinya. Tak mungkin, Jiangbei. Pasti kau sengaja melakukannya. Hanya ingin melihatku dipermalukan. Aku hanya ingin lihat Huateng Group bangkrut. Kau tidak tahu, Jongbei. Sia-sia keluargaku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kau malah balik menggigit tangan yang mengas. Kenapa dulu aku tidak sadar kau sebego ini? Binatang, diam. Xiaobi, ini salahku gagal mendidikmu. Aku tidak menyalahkanmu untuk kejadian hari ini. Semua ini hari ini. Ini memang pantas untuk grup Huateng kita. Kenapa kau minta maaf ke dia? Tak ada lagi Jiangbei. Aku dan grup Huateng juga bisa melakukan hal serupa. Untuk apa kau lakukan ini? Diam kau. Atau kebunuh kau sekarang juga. Tak mau. Aku tahu ini bukan niat. Jadi aku akan bantu Huateng untuk terakhir kali. Soal berhasil atau tidaknya, tergantung nasib baik Huateng. Yomin, ini sistem pertahanan kedua yang kususun. Kode sumber sistem pertahanan kedua. Gunakan ini untuk membangun pertahanan baru. Jika berhasil, Crisis ini bukan masalah bagi hutan. Ini. Dengan kode sumber ini, aku bisa ubahkan keadaan. Wahahaha. Aku masuk. Tidak apa-apa. Jiangbei, cara-caramu cuma segitu. Jiangbei, katanya kita tak bisa masuk sistem. Sekarang semuanya berantakan. Mau cari-cari alasan apa lagi? Ini cuma kode asli yang masuk ke sistem. Apa yang mau dibanggakan? Sepertinya grup Walker.
Keputusan tepat memecat sampah macam ini dulu. Kau peretas terbaik ketiga di dunia. Kurasa kau peretas terbodoh. Pakai kode asli untuk masuk sistem. Dia belum sejago kode 0. Nonaru. Daripada nebak identita asli Tuanzhang. Sebaiknya lihat saham grup Huateng. Menurutku, kurang dari semenit, saham grup Huateng akan anjlok. Tidak mungkin? Apa maksudmu? Jiangbei, racun apa yang kau beri ke mereka, sampai mereka satu persatu membelah? Nona Yao Min Chen benar. Kotak Peduli Oranlin. Coba lihat bursa saham grup Huateng. Jika sistem pertahanan tak diperbaiki dalam semenit, grup Huateng pasti bangkrut. Min, abaikan dia. Aku sudah masuk ke sistem pertahanan. Benar tidaknya omongannya. Aku hanya butuh 1 menit untuk memperbaiki sistem. Baik. Bisa orang ini melakukannya? Sudah hampir semenit. Kenapa belum selesai juga? Sepertinya grup Huateng akan tamat hari ini. Lihatlah dirimu. Saham grup. Benarkah? Harga saham barumu turun dari 28 yuan ke 15 yuan. Turun jadi 12. Cepat sekali. Hampir jatuh ke 0. Habis sudah. Sahamku macet. Tidak bisa dijual. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin grup Huaze salah? Bagaimana bisa begini? Jelas semuanya baik-baik saja. Kenapa tidak bisa diperbaiki? Jiangbei. Pasti kamu melakukan sesuatu kan? Sebenarnya, kamu bahkan tidak memikirkannya. Beri aku kode sumber yang asli. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa begitu? Kuke. Yao Min, aku sudah memberimu kode aslinya. Soal kenapa dia tidak bisa memperbaiki sistem. Itu karena dia tidak pandai belajar. Sistem yang dibangun oleh Yao Min dan aku, Jiang, bagaimana bisa semudah itu diretas? Itu tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Kakak Shuai Wen adalah salah satu dari 3 peretas terbaik. Dan kamu hanya peringkat 10 di Provinsi Jiang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membobol sistemmu? Terobsesi. Berapa kali lagi Nona Yao harus memberitahumu, Tuan Jiang nama kodenya 0? Anya Shen Shuewen. Bagaimana bisa meretas sistem Tuan Jiang? Xiaomin. Lihat, aku berhasil. Cukup masuk ke antarmuka ini. Kamu bisa langsung memperbaiki sistem grup Huasheng. Hahaha. Jiangbei, kamu tidak menyangkanya. Apa yang kamu sebut sistem, di mata orang lain, itu hanya hal kecil. Tidak akan lama lagi, kami, grup Huateng, akan bangkit di sini. Apakah lihat Jiangbei? Ini jurang antara kau dan peretas top dunia. Sekarang sudah terlambat apapun katamu. Semua, manfaatkan kesempatan itu. Cepat beli saham grup Huateng kami. Grup Huateng kami akan segera melesat. Bagaimana mungkin? Semuanya benar. Ini benar-benar kode 0. Tuhan Maha melihat grup Huateng sangat bodoh. Aku pantas menerimanya. Ini, apa ini? Xiaobei WK. Maaf, aku tak tahu kau adalah kode 0. Tuanzhang. Ini semua gara-gara wanita ini. Dia yang menyuruhku. Orang sepertimu. Seperti pepatah Tiongkok, nasi sudah jadi bubur. Sekarang kau tahu bedamu dengan Tuan Jiang? Tuan Jiang, maafkan saya. Ini aku. Aku bodoh. Anggap saja aku seperti angin lalu. Oumin. Aku ingin ungkap identitasku di resepsi pernikahan. Tapi C40 tac perlu lagi. Antara kau dan... Tidak. Suamiku, dengarkan aku. Aku terlalu emosi tadi. Aku yang seharusnya mengendalikan emosi. Aku hanya ingin perhatianmu. Tolong maafkan kesalahanku ini. Aku sungguh tak tahu kau kode nama 0. Kesalahan kecil. Baiklah, kesalahan kecil. Ini ibu yang melahirkan dan membesarkanku. Ini paman yang menganggapku anak sendiri. Mereka saksi pertumbuhanku dari kecil. Kau bilang ini cuma kesalahan kecil? Suamiku bukan. Biar aku jelaskan. Yao Min, kau bilang tak tahu kode namaku 0. Apakah maksud? Jika aku bukan Dai Haoling, kau boleh hina aku. Bully Buku. Il n'a pas menti. Para orang tua yang menghinaku ini. Aku tak punya suami. Tak ada suami. Sudah. Yao Min, aku tak ingin bertemu lagi dengan... Bawa dia Perji. Bukan suamiku. Maafkan aku. Tuanzhang. Pas Manru. Semua janjiku sudah kupenuhi. Meski ku ketahui itu bukan niatmu. Tapi aku minta maaf. Xiaobei. Maafkan aku, Paman. Jangan khawatir, Paman tak akan tanya lagi. Jika ingin pergi, pergilah. Tuan Jiang,
karena masih single. Nikkei Aku. Sinyue Group bisa kuberikan. Untuk tante, aku juga akan merawatnya. Tuan Jiang harus bergabung ke Walker Group. Kami berikan 100% saham. Terima kasih atas kebaikan. Tapi urusan bergabung, lupakan saja. Aku akan buka perusahaan sendiri. Soal pernikahan. Aku perlu pertimbangkan lagi. Tak apa, aku bisa mengejar. Tante, bisakah terima aku sebagai menantu? Baik, tak masalah. Ibu, ayo pergi. Sudah selesai.